ya. Atau mungkin bisa dijinakkan oleh Roger karena Rogernya dapat, Lolitanya dapat, dua hero ini adalah power core untuk BTK. Oke, kita akan melihat tentunya apakah game kedua akan diambil oleh BTK tentunya setelah draft yang cukup nyaman, cukup aman untuk BTK. Langsung saja kita menuju ke dalam Land of Down kali ini. Atau justru Onyx PH yang bisa mengamankan poin kedua. Yes, dengan satu Natalia Baloyski yang tampaknya sudah semakin nyaman ya dia pakai. Udah lupain Rafaelanya. Lupa. Udah benar-benar lebih enak untuk dia ngebuka, ngeganggu pergerakan dari tim-tim musuh. Lihat baru mulai Facikan, halo. Dipaksakan untuk langsung recall dan bahkan di cancel terus-menerus. Benar-benar digangguin. Gila. Masih ada satu execute yang ditahan dan harusnya first blood. Kita lihat first blood, execute dan langsung didapatkan oleh Natalianya. Baru dibahas dan langsung first blood. Baloyski. Gila loh. Mereka tahu kayak mereka pokoknya nggak boleh kasih chance nih untuk fried chickennya dapetin poin dan bahkan farmingnya bener-bener bakal dirusuin. Lihat lagi dan lagi net. Astaga. Aduh, ini benar-benar hari yang berat untuk Facikan. Iya nih. Masih pagi loh ini. Udah Itu rotasi ke atas. Iya loh, biasanya Natalia mungkin ganggu ke jungler, ini ke atas. Oke. Disamperin lagi. Oke, Dosa apa mungkin? ada ini ya tekanan batin dari awalnya dan ada fun fact juga dari Slack Video di MPLP season 8 Ling itu hero yang paling banyak dipakai sama Kairi dengan 9 kali pick dan menangnya 95%, 90% mungkin 8 kali menang. 8 kali menang. Ya, kita lihat masih ada tim fight. Kairi sudah level 4. Tempest of Blade, lihat berapa pedang yang diambil. 1, 2, 3. Tidak diambil, masih ada Vince Poise ditahan. Kairi tidak mau bernafsu karena masih di awal-awal. Dan dia Vince Poise untuk dapetin pedang berikutnya dan recall kembali. Itu dia yang aku suka. Dari kalau linknya Kairi ya, kalau misalkan melihat dari segi levelnya, and then dari walaupun dia bisa sebenarnya ngambil semua pedangnya, tapi dia sadar damage-nya belum cukup, dia lebih milih untuk kayak ya sudah cabut aja, haras sedikit. Udah cabut. ya, udah cukup ya. Kalau Ranger Mas punya link? Enggak ada, mending install aja deh mobil aja deh. Aduh, oke, trigger disiplin ya namanya ya. Dari Kairi ternyata masih cukup tinggi dan riset lagi untuk kedua tim dan Turtle yang akan coba untuk dikontes. Das gitu sih mau. Gila, pinter banget kayak Cornet. Gimana? Gimana? Iya oke. Gila loh itu ditarik kayak gitu dan bahkan Kairinya, baru diomongin dia langsung lompat-lompat ke atas tuh omongan. Yes, dikejar. Dan ini objektif play juga dari Onyx PH. Selain daripada mengganggu ya, mereka berusaha untuk mendapatkan objektif di topnya. Meskipun memang harus ditukarkan dengan turtle seperti itu. Kemenangan kecil seharusnya untuk BTK, tapi lihat dari segi goalnya juga, pastinya masih tetap leading untuk Onyx PH. Ada chase face. Baru terbang meluncur ke depan, tapi dia tahu ada Natalia dan di cancel begitu aja. Bersembunyi dari rumputan, satu Tempest of Blade terkena 2 knock-up-nya, tapi kita lihat langsung balik ke belakang. Like a bounce dan bahkan kita lihat dari sebelah skinya masih ada smoke bomb, ultimate digunakan, kabur lagi, nggak bisa langsung ngehit. Mobazain walaupun cakaranmu menyakitkan, tapi kalau tidak ada objek di depanmu, susah, nggak bisa nyakar-nyakar orang. Iya. Ya kayaknya akan mengarah ke Demon Hunter Sword gak sih dulu itu. Facikan satu item defense. Itu ada Dreadnought Armor yang untuk first item karena dia memang butuh defense. Tapi gue gak tahu dengan Dreadnought Armor karena lawannya dia ini bukan physical. Dia lawan Parsha. Jadi akan lebih berat lagi untuk dia bisa hold laningnya. Dan udah recall berapa kali tadi. Makanya itu yang mau aku bahas, dia udah recall berapa kali. Dia kena stun aja, kena sedikit basic attack aja dia harus mundur lagi dari Facikan. Jadi sesuai yang Konet bilang, sepertinya hidupnya tidak nyaman di game kedua. Iya loh, dari pagi loh, dari early gamenya loh. Benar-benar digangguin. Benar. Dan ada kode Grab nih, Net. Dari Grab tentunya buat teman-teman yang pengen jajan, dapetin diskon 70% untuk pengguna baru sampai tanggal 2 Januari nanti. M3X Grab, jadi biar dukung tim favorit kamu tentunya sambil jajan. Sambil jajan, snack, makanan, minuman, ngopi silahkan. Tapi Victor dari bottom lane-nya sudah mengeluarkan satu Falling Star Moon-nya. Kairi tidak punya cukup banyak energi. Vince Poise lagi mencoba kabur lagi.
menuju ke arah tengah, dapetin Rokursa, masih farming karena 9 detik lagi Turtle bakal muncul. Enggak tahu sih, ini kayaknya timingnya Purple Buff bakal muncul bentar lagi, tapi cukup berani. Dia lebih memilih untuk langsung nge-zoning ke arah satu turtle-nya karena kayaknya udah dapat informasi dari Baloyski. Kalau Bazennya yang kali ini diincar dan bahkan masih ada smoke bomb dan langsung di-execute begitu saja, dapetin 1 poin kill tambahan plus 1 orange buff plus 1 turtle. Oh, ini bakalan kerugian yang cukup banyak untuk BTK dan bahkan Victoria dikejar net. Masih ada steal dan masih ada backup yang cukup baik dari Zia dan juga Syah. Tapi apakah itu cukup? Karena lihat split-splitnya dari Larski udah menempel dan tumbang Victornya. Permainan yang luar biasa dari Onyx PH. Lihat padahal tadi ya sebelum dia dapetin turtle dan dikejar gak dikasih pulang, smoke bomb udah di pop up dan bahkan masih ada balik, dikejar balik kali ini dengan Chase dan Baloyski. Cukup pede, debate untuk kembali datang dari seorang Chicken-nya. Langsung dihancurkan walaupun dapetin 1 poin kill tapi balik lagi. Poin kill terhadap seorang Baloyski sebagai roamernya, tapi dia harus kehilangan goldtainernya lagi, 2 death. Dan bahkan dari seorang Marky atau Parsha. Sekarang Parsha pakai orange buff ya. Wah. Nyolong tadi. Nyolong ya. Kuat sih tim playnya Onyx PS, kita bisa melihat layernya itu banyak banget. Keluar 1, mundur lagi, masih ada lagi, mundur lagi. Ini kayak menurut aku Onyx PH mereka mau coba mainin BTK sih. Mereka kayak haras nih Chicken-nya biar teman-temannya pada nge-cover ke atas. Tapi mereka bakal fokus untuk split di area bawah. Ini yang tadi udah kita lihat di mana BTK mereka harus perhatiin split push yang dibawain sama Onyx PH. Yes, dan ini terlihat efisien banget ya dengan adanya Baloyski yang sudah mulai bergerak dari menit-menit awal. Dan juga Kairinya sabar banget, dia nggak terlalu coba untuk bantu mungkin di top lane-nya, biarin aja. Lebih ke arah memang mengandalkan Baloyski untuk melakukan roamer. Jadi yang lainnya melakukan tugas, lu jungle aja. Yes, Farmingnya, farming terus. Lihat levelnya 9, dari 1 dari Kairi, 10, 7 detik lagi bakal ada turtle, dapetin purple buff terlebih dahulu. Chicken yang masih ketinggalan cukup jauh, masih baru level 8 dan bahkan Markinya sudah menggunakan 1 buru fairy-nya. Tapi kita lihat lagi tendangan mautnya dari seorang hatred yang aku bilang aku kangen banget kalau ngelihat hatrednya pakai Chow. Walaupun di trade ke arah seorang Natalia, tapi ini akan menjadi sedikit sia-sia Kairi ya. Dia hanya coba untuk dapetin semua pedangnya dan balik lagi ke arah belakang. Oke. Objektif dia dapetin pedangnya Iya. ya. Objektif dia untuk dapetin 1 momen di snack video. Luar biasa. Dan bahkan efektif gitu ya untuk linknya Kairi. Kali ini objektif yang berikutnya tentunya total yang ketiga akan diamankan oleh Onyx PH tentunya tanpa ada kontes dari BTK. Sekarang Markinya udah mulai rotasi ganti. Kirain diambil. Nggak ada retri soalnya. Udah dipakai duluan ke arah turtle dan ini sih udah waktunya anak Onyx teriak. What time is it? What time Is it? It's Onyx time, man. Ya, karena benar-benar Gila. dimainin semuanya sama Onyx PH, dari pergerakan Onyx untuk masuk ke jungle-nya crossing, dapetin buff. Terus bagaimana mereka play by play untuk gangguin, godain Chicken dari di top lane-nya. Dan dari itemnya juga sekarang bahkan Berserker Fury diamankan oleh Kairi. Lebih pedes lagi. Athena Shield memang sudah untuk Chicken. Agak sedikit terlambat sebenarnya untuk Athena Shield-nya karena dia berhadapan dengan Mage pertama kali. Tapi untungnya udah punya juga, jadi ini late game banget untuk BTK kalau mereka ingin memenangkan match ini. Benar, itu yang harus benar-benar di-drag sama anak-anak BTK. Gimana caranya mereka mempertahankan semua serangan demi serangan untuk di arah early, mid game, bawa sampai ke late game. Cari stucknya untuk Chicken. Tapi pertanyaannya adalah, Om Wawa, gimana caranya Chicken bisa farming dengan nyaman? Selalu diganggu, selama dia tidak kehilangan. Gua kira emosi dia. Gua kira kesel dia mau di chase. Natalia ya. Oh, di cancel. Oke. Apalagi si Hatred ini lo udah mulai nge-split juga. Splitnya banyak banget loh dari Onyx. Wah, sumpah sih Chicken benar-benar kayak dia out farm banget loh. Dia Kenapa benar-benar gue terus katanya? benar-benar nggak dikasih kesempatan untuk dapetin stack itu. Kok rame di atas. Itu job desk-nya. Itu yang selalu dilakukan dan itu yang akan terus menerus dilakukan sama seorang Natalia.
Bener-bener gak dikasih farming untuk fight chickennya. Gak dapetin stack, walaupun mau dibawa selate game apapun. Kalau lu gak punya stack ya sama aja lu kayak Aldous yang baru lahir di Land of Dawn. Ini kayak, nol stack ya, dikit stack ya. ini kayak highlight game kedua semuanya di marki ya. Iya. Linknya udah split aja, dapetin objektif. Dan memang sebenarnya target utama dari Onyx PH adalah ya nggak kasih kesempatan buat Fight Chicken dapetin stack. Iya. Habis itu baru mau buzzer nih yang kena. Gak cuman Fight Chicken, yang kena juga kan Mobazen juga. Iya, mau Begitu buzzinnya. dia tumbang, Mobazennya coba, temanku, aku harus bantu. Tapi terlambat pas sudah sampai ke atas. Nah, Oke, dan lihat tuh, Blarski masih bisa mundur terlebih dahulu dan masih ada kesempatan untuk Mobazing dapetin orange buff-nya. Blue team has Nih, slain Chase the Fate Lord. Nggak. cuma Gak ada, cuman buat OTW buka doang, ngebuka map doang, iya. Kapan ya kira-kira muncul informasi maksimal stack ya untuk caster ya? Kira-kira bakal ada nggak ya? Untuk Iya, dari ya. Aldos atau Sicilian. mungkin dari Sicilian. Karena itu yang bikin kadang ya kita para caster tuh penasaran gitu loh. Udah menit berapa, stacknya juga udah berapa. Iya, benar. Mungkin kita butuh info itu ya. Kalau sekarang kan udah ada nih info turtle. Iya, turtle udah berapa kayak gitu. Iya. Tapi ini linknya memang fokusnya adalah objektif dan objektif. Tapi ketangkep net. Oke, mentok tembok masih hidup. Oke. Itu yang aku bilang ya, ketika dia di geng tapi masih bisa hidup, tidak ada Tempest of Blade, tapi tampaknya masih ada smoke bomb juga. Dan yang dilakukan oleh Kairi-nya bersama seorang Chow di arah bottom lane-nya. Terdistract, sudah aku bilang. What time is it? Benar-benar dikontrol muanya sama anak-anak Onyx PH. Bottom lane-nya dihancurkan. Minions wave di arah tengah sudah mulai masuk. Lihat gimana caranya anak-anak Onyx PS untuk mengontrol muanya gameplay yang dilakukan Fight Chicken, selalu menggunakan chase fate-nya untuk mundur ke belakang, hanya open map saja. Tuh di arah top lane-nya juga sudah mulai dihancurkan, tapi kita lihat dibalaskan dan bahkan 1 point kill langsung mundur ke arah belakang. Hatred di arah 1 point kill lagi, tapi Fight Chicken yang mengejar flicker ke arah depan, 2 of Dragon dan bahkan lihat darahnya sekarang masih bisa cabut dan masih bisa survive. Gila, itu dibantu sama stun doang dari energy Mega Marky dan Curse of Crow-nya. Itu cukup gitu loh dari Marky untuk nge-backup Hades, setidaknya dia bayar balik. Bener, nggak dipaksain untuk perangin balik kan? Aku kira dia mau buka itu federasi, Iya. ternyata enggak. Masih on cooldown juga nggak sih? cooldown, Kayaknya cooldown Cooldown ya. ya? Iya. cooldown tadi. Aduh, baru muncul sekarang dan tapi itu smart move banget iya sih, itu gila kayak, loh. Gila sih itu otak yang bermain kan. Itu kayak tenang ada gue. Tenang, ada gue bisa backup lu tapi lu cabut ya. Iya bang, siap. Makasih udah backup gue, cabut. Astaga. Terus habis tenang diterusin ke broken sekali ya. Wah, nyangkut. Gak bisa, tapi ini udah masuk ke dalam textbook dari Onyx PH. Sulit banget untuk BTK agar bisa ngebalikin keadaan, kecuali memang dari Onyx mereka buat 1-2 blunder yang besar ya baru mereka bisa kalah. Sementara waktu dari Onyx mereka tinggal nunggu objektif sih. Next objektif, dapatin lagi Lordnya dan mereka bisa kunci kemenangan untuk di game yang kedua. Thunderbelt untuk Kairi. Jadi ini tinggal split push juga sih. Apalagi kalau BTK mereka coba untuk maju kayak gitu. Keluar tanda seru di atas kepala dari Mobazen. Apa nggak ragu-ragu dia? Apa nggak mundur? Tuh. Oh, lihat tuh. Ya udah berat banget sih. Ini udah susah sih menurut aku. Mereka dari Onyx PH kayaknya tinggal nunggu Lord aja nggak sih kok? Kayak Lord, dapetin lagi Lord kedua, cepet-cepet, terus habis itu mereka split push lagi. Ya, itu yang harus dilakukan oleh Onyx juga. Karena tadi mereka waktu ada di top lane ya, mereka juga maksa banget sih. Mereka maksa untuk buka. Iya si sih. Baloski, kali dia dive in, dia masuk, dia coba buat dapetin 1 atau 2, ternyata nggak bisa. Hilang. Terlalu kuat ya karena ada inhibitor juga. Iya, dan bahkan dia kena pentung tadi, sempat kena pentungnya Lolita ya. Oke, dan ini sepertinya harus agak sedikit bersabar. 35 detik Hornet. Iya bener banget. Dlarski cuma coba untuk ini yang bikin Marvin ya, tapi tadi dia nggak kepancing Vin ya, tetap ke arah Roger ya, nggak berhasil di reset. Menunggu 20 detik lagi sesuai kata-kata Cimomo untuk Lord akan muncul. Masih sama-sama untuk Di-freeze tuh. bener, di freeze, dikuasain setiap jungle-nya, titik-titik bener-bener blind spot-nya untuk pergerakan dari anak-anak BTK mau lompat ke arah Lord-nya. Walaupun ada chase fate sebenarnya bakal ketahuan juga, tapi Dlarski gitu santuy aja di depan, kasih info ke teman-temannya. Jadi Little Wanderer kedua untuk timnya, karena yang pertama dari Natalianya yang bener-bener kayak di mana-mana dia. Kadang di bawah, tiba-tiba ke tengah, ke atas, chase fate sudah dilakukan lagi-lagi.
belum ada Chase Fate yang menurut gua bakal langsung nonjok ke orang ya. Selalu ke cancel terus gak sih? Selama 14 menit pertandingan ini. Ya, selalu cancel. Dari awal aja udah Dari di-cancel awal, ya. iya loh. Pas dia keluar dari base, ternyata di atas 3 orang. Gak jadi, Pak. Iya. Rame. Oke. Tempest of Blade, pedang pertama, pedang kedua, dan bahkan kita lihat juga mundur lagi ke arah belakang, tidak mau dipaksakan. Dari Mobase ini masih bisa hidup, Darski-nya juga tidak berhasil menangkap satu orang pun. Masih harus recall, menunggu men-setup ulang kembali untuk tim fight selanjutnya bersamaan dengan Lord harusnya yang akan berjalan di arah bottom lane. Ini berarti posisinya kayak Marky sama kayak di game pertama ya. Dia bebas banget, Feather Attack-nya dibuka terus. Oke, dan masih jadi PR yang belum dikerjakan tentunya dari BTK sendiri karena dia mau terbang aja itu kayaknya ragu juga sih dari Fried Chicken menurut aku. Iya, kok Sharky juga agak kurang barbar ya, kenapa ya? Nggak tahu ya, mungkin ya ini waktu yang tepat untuk mereka nih ya. Cari momen yang tepat juga untuk melakukan inisiasi, entah dari Nominant Blast-nya, entah dari yang Overturn, apapun itu kombo-kombo yang akan terjadi. Walaupun Lord sudah berjalan di arah bottom lane-nya, di arah tengah sudah mulai masuk juga Federal Strike, mencoba untuk memukul mundur Kairi, fokus ke arah tengah, tapi tidak ada Minions Wave lagi. Di arah top lane-nya juga masih belum ada Minions Wave. Di arah bottom lane sudah mulai masuk Chase Fate, apakah berhasil mukul orang sekarang? Akhirnya setelah 15 menit, tidak ada mukul orang, tidak berhasil untuk mukul orang, di-cancel kembali. Fight Chicken-nya ke arah belakang, Nominant Blast, flicker, terkena satu dan bakal langsung belakang begitu saja. Esmeralda tumbang, Natalia di trade, tapi kita lihat Zia-nya juga mundur ke arah belakang karena mereka hanya fokus untuk dapetin semua ini. Betul, turret sudah mulai setengah darah tapi tampaknya di reset, retreat dari anak-anak di PH. Wow, tadi padahal aku kira dia mau gebuk loh, itu kayaknya di depan mata. Iya, Tinggal berapa meter lagi di cancel ternyata. Kayaknya cuma nakutin doang deh, Nat. Iya 16 menit. Masalah ini 16 menit yang benar-benar kayak ulti lu cuma buat terbang aja. Kayak nyobain bisa terbang ya Aldous. Oh bisa. Ya udah lah, cabut Open aja. aja ya. Oke. Iya, dari item udah full item untuk Kairi, Thunderbelt Endless true damage-nya diandalkan karena Melted Roar juga, dan ini The Last Cree 1 lawan 4 hanya berusaha untuk ngebait aja pemain-pemain dari BTK untuk keluar dari zona mereka dan tinggal melakukan split push untuk Onyx PS atau mereka bisa kembali menjalankan objektif selanjutnya menunggu untuk Lord yang ketiga kalau mereka mau bermain dengan sedikit lebih aman, lebih santai karena ini untuk itemnya udah jadi banget untuk Onyx PS. Nah, dua slot kosong ini roamer lah ya, Baloski roamer tapi dia punya full damage, potensinya untuk bisa nge-burst down satu hero itu besar banget, apalagi kalau bisa dapetin Zia. Ini yang gue suka dari PH, gimana caranya mereka itu walaupun dalam kondisi menang semenang apapun yang kayak musuh lo tinggal cuma best turret, tapi yang lo lakuin tuh kayak bener-bener rapi banget, nggak mau sampai blunder. Dan bahkan kita lihat Kagura yang udah pasti keculik, udah pasti di shutdown, kehilangan satu orang, 4 melawan 5, tidak ada jumlah yang imbang. 1 pedang, 2 pedang, Shark-nya juga langsung akan blast hanya untuk mengaktifkan pasifnya saja. Tapi kita lihat masih ada Drop Dragon yang sangat amat baik dan bahkan ada Victor juga yang mulai masuk. Tapi kita lihat lagi dan lagi stun-nya connect, Victornya tumbang. Mobase, apakah kau bisa mempertahankan? Kayaknya nggak bisa, karena Onyx PH yang akan langsung membuktikan kalau mereka tidak lebih lemah dari anak-anak Blacklist. 2-0 sudah diamankan oleh mereka, Walai. Wow, 2-0 kali ini dan bahkan terlihat sangat amat mendominasi di game keduanya dari Onyx PH sendiri, di mana mereka benar-benar